ibu abang? Iya, Rif. Bu, ini Arif. Dia orang yang pertama kali nolong saya waktu saya nyampe di Jakarta loh, Bu. Dia udah saya anggap seperti adik saya sendiri, Bu. Kalau nggak salah, saya pernah lihat ibu deh di halte bis. Halte bis? Oh iya, waktu itu ibu diusir, dikira orang gila. Saya ingat betul kok wajah ibu. Mungkin ibu nggak lihat saya. Bang, ingat gak waktu itu kan saya pernah cerita kalau saya ketemu ibu-ibu dan ibu-ibu itu manggil nama abang. Iya. Coba abang percaya. Kalau abang percaya, pasti abang udah ketemu ibu abang dari dulu. Bang Malin tidak salah. Semua itu cuma salah paham. Bukan cuma Bang Malin aja yang berpikir seperti itu, tapi orang sekampung juga berpikir ibu sudah meninggal. Kok bisa begitu, Bu? Ceritanya panjang, Rif. Pokoknya mulai malam ini, Ibu tinggal sama kita di sini. Bu, kok Ibu diem? Kenapa, Bu? Ibu terpikir Lili di rumah sakit. Rif, ngapain kamu di luar? Kok belum tidur jam segini? Kenapa kamu nangis, Rif? Enggak apa-apa kok, Bang. Kenapa kamu? Ada masalah di sekolah? Saya terharu lihat abang bertemu lagi sama ibu abang. Rif, kamu pasti jadi ingat sama orang tua kamu ya? Bang, Kamu mesti tahu, Rif. Abang selama ini tuh udah nganggap kamu sebagai adik abang sendiri. Jadi, ibu abang tuh ibu kamunya juga. maksudnya? Maksud abang tahu ibu abang tuh kayak gimana. Jadi dia nggak mungkin keberatan nganggap kamu sebagai anaknya sendiri juga. Kamu anggap aja ibu abang juga ibu kamu. Sekarang kamu punya abang, punya ibu, kita satu keluarga, Rif. Ya? Gitu dong.
Gimana? Lu udah ngomong sama si Malin? Udah. Terus? Ya, tadinya gue kecewa dan sebel sama Malin. Tapi sekarang gue tahu kalau dia nggak salah. Malah gue semakin salut sama dia. Salut? Salut gimana, Jen? Iya salut. Salut sama kejujurannya dia. Jen, gua nggak ngerti sama lu. Lu sendiri bilang ke gua kalau si Malin itu udah ngindari dan ngecewain lu. Ya mungkin ini kali yang namanya gue suka sama dia. Gue bingung, Ray. Gue tuh cuman pingin perasaannya dia sama perasaan gue. Jen, cinta itu nggak bisa dipaksa. Lu tuh harus nerima kenyataan. Kalau sekarang si Malin itu lebih memilih si Kartika. Intinya, gue nggak bakalan bisa ngelupain orang kayak Malin. Kartika nih, dulu sih cuek banget. Tapi sekarang, ya ampun, tergila-gila tahu. Sekarang Malin udah jadi orang sukses, udah punya karir, dan masa depan cerah. Lo tuh sebenarnya suka sama Malinnya atau sama kesuksesannya dia sekarang sih? Malin itu berjuang keras karena gue, karena dia mau menarik hati gue. Jadi dia merasa hutang budi sama gue. Gue lah yang bisa membuat Malin seperti sekarang ini. Ya, sukses. Terus itu tuh si Rudi mau lo kemanain? Emang gue pikirin. Yang jelas, Malin lebih pantas ngedampingin gue daripada si Rudi. Gue bangga di antara sekian banyak cewek yang tergila-gila sama Malin, gue lah yang dipilih sama dia. Dan gue yakin banyak cewek-cewek yang sakit hati karena Malin milih gue. Kami masih belum bisa menemukan ibu Anda. Jadi, tolong serahkan tagihan itu dan segera dilunasi. Tagihan? Ya, tagihan biaya perawatan selama Anda di rumah sakit. Oke, saya permisi. Bagaimana saya bisa membayar tagihan ini? Saya pasti cuma akan menjadi beban buat ibu dan Ati. Wah, let's go, Ray. Ayo, sarapan. Bang, tumben bang. Sekarang ada yang masakin kita, Bang. Enak kan, Rif, kalau ada ibu di rumah. Nggak perlu jajan terus di luar, ngabis-ngabisin duit, ya kan? Memangnya orang tua Arif ada di mana? Jangan ngomong masalah orang tua sama Rif. Arif, maafkan ibu ya. Ibu tidak bermaksud membuat kamu sedih. Arif boleh menganggap ibu sebagai ibunya Arif. Benar kan, Rif? Apa yang abang bilang? Ibu pasti nggak keberatan nganggap Arif sebagai anaknya sendiri. Sekarang habiskan sarapannya ya. Lin, nanti kalau kamu selesai sarapan, antarkan ibu ke rumah sakit ya. Kasihan Ati nanti khawatir. Iya, Bu, pasti. Loh, kok Cari siapa, Mbak? saudara saya? Wah, pasien kamar sini sudah dipindahkan, Mbak. Dipindahin kemana, Mas? Saya nggak tahu, coba aja tanya bagian administrasi. Kali-kali aja udah di kamar mayat. Barangan lu. Dan gue yakin banyak cewek-cewek yang sakit hati karena Malin milih gue. Jen? Tumben kamu sudah pulang dari kampus. Kamu sakit? Enggak, Pak. Jen? Papa? Jen? Jenny? Jenny?
Oke. Kalau Papa salah, Papa minta maaf sama kamu. Tapi Papa nggak bisa membiarkan kamu terus-menerus burung seperti itu, Jen. Jenny! Jenny! Oke. Papa salah menduga. Ternyata sekarang cinta kamu sama si Malin sudah menutup pikiran kamu. Kamu sudah tidak sopan sama Papa. Kamu sudah tidak peduli sama Papa. Jen, kamu kenapa sih? Papa salah. Papa yang nggak pernah peduli lagi sama saya. Papa sadar nggak selama ini saya berubah? Itu karena Papa. Maksud kamu apa? Masih belum sadar juga salah Papa di mana. Papa tahu kenapa Malin selalu jauh sama saya. Kenapa Malin selalu takut untuk deketin saya. Kenapa Papa selalu mengancam Malin untuk deket sama saya? Jawab, Pak. Jawab. Jen. Kamu mau kemana? Siapa nama pasiennya? Namanya Lili. Tadinya di kamar 515, Mbak. Mbak keluarganya? Iya. Saudara kan saya dipindahin kemana sih? Ke kamar 201. Oh, makasih, Mbak. Mbak, tunggu. Menurut catatan, pasien belum melunasi biaya perawatan. Anda tahu siapa yang bertanggung jawab atas tagihan ini? Nggak tahu. Tolong sampaikan sama keluarga pasien untuk segera melunasi tagihan ini. Iya, Mbak. Li! Kok nggak ada? Katanya di sini. Jangan-jangan salah informasi lagi. Mbak, kok nggak ada? Salah nggak informasinya? Nggak ada. Namanya Lili kan? Iya, Lili. Tapi nggak ada di kamar. Saya harus pergi. Saya tidak mau menjadi beban buat ibu dan Ati. Ini kantor kamu, Lin. Kamu kerja di sini? Iya, Bu. Masya Allah. Ibu tidak pernah mimpi kamu jadi orang kantoran. Sebagian dari mimpi saya udah menjadi kenyataan, Bu. Cuman ini belum apa-apa, Bu. Saya akan buat Ibu lebih bangga lagi sama saya. Alhamdulillah. Kamu harus bersyukur, Nak, pada Allah. Banyak-banyak berdoa. Ibu tunggu sini bentar ya. Selamat siang, Pak. Kamu, Lin. Kenapa? Maaf, Pak, mengganggu. Saya siang ini mau minta izin, Pak. Kamu sakit? Enggak, Pak. Saya mau besok keluarga saya di rumah sakit. Cuman saya akan usahakan kembali lagi ke sini sore ini, Pak. Iya. Makasih, Pak. Gimana bisa hilang, Dok? Ya, pasien menghilang dari rumah sakit. Dengan kata lain, pasien sudah melarikan diri dari rumah sakit. Apa tidak dicari? Kami sudah cari ke seluruh penjuru rumah sakit, tapi nggak ketemu. Mungkin dia sudah kabur dari rumah sakit, dan itu sudah di luar tanggung jawab kami. Itu tanggung jawab pasien sendiri. Tapi kondisi saudara saya itu masih lemah, Dok. Begini, pasien yang sudah meninggalkan rumah sakit, itu bukan tanggung jawab kami lagi. Itu merupakan tanggung jawab keluarga untuk mencarinya. Oke? Tapi, Dok, sekalipun pasien sudah menghilang, Anda tetap harus melunasi biaya perawatannya. Hah? Saya... Ikut saya ke kasir sekarang. Wah, gawat nih. Kalau gue dipaksa ngebayar tagihan, mau bayar pakai apaan? Bisa-bisa gue dilaporin ke polisi gara-gara gak bisa bayar. Dok, dokter. Ada apa lagi? Saya mau kamar kecil. Cepat tapi ya, jangan lama-lama. Nanti ke kasir ya. Iya.
Maaf deh, Dok. Paksa kabur nih. Hilang gimana maksudnya? Pasien melarikan diri dari rumah sakit, sedangkan tagihannya belum dibayar. Lili kemana ya, Lin? Bu, tenang, Bu. Kita cari sekarang. Lili juga pasti belum jauh ke Bu. Tunggu. Lalu gimana soal tagihannya? Mas, lihat teman saya nggak? Perempuan, rambutnya panjang, mukanya tuh putih soalnya dia lagi sakit pucat gitu. Maaf, Mbak. Saya nggak lihat tuh. Makasih ya, Mas ya. Iya, iya. Mana sih Lili? Jena ngilang lagi dari semalam. Bu. Ada apa, Lin? Saya ada yang kelupaan, Bu. Ibu bisa tunggu sini bentar nggak? Kamu mau kemana? Kita harus segera cari Lili sebelum dia pergi jauh. Saya ada keperluan lain, Bu. Ibu bisa tunggu sini bentar aja nggak? Ya, Bu. Man. Lama amat tuh, Lin. Gue pikir lo udah lupa jemput gue. Lo nggak ngeliat nih. Gue udah siap nih untuk balik. Sorry, Man. Gue nggak bisa nganterin lo. Cuman gue bakal nemenin lo nyari taksi. Lo ada apa, Lin? Kok lo pucat banget? Lo butuh bantuan gue? Makasih, Man. Ya, gue temen lo cari taksi. Tika tahu nggak? Katanya si Malin masih berhubungan sama Jenny. Hah? Siapa bilang? Iya, Tik. Ada yang lihat mereka lagi berduaan di kafe. Alah, itu gosip murahan. Lu jangan pada percaya. Lagian mana mungkin Malin mau ketemu sama si Jenny. Tika, atau jangan-jangan si Malin ngeduain elu lagi. Ih, nggak mungkin banget lagi. Tapi lo tuh harus hati-hati lagi sama si Jenny. Lo tahu dong dia cinta banget sama Malin. Bisa-bisa nih, si Jenny masih belum menyerah. Terus sekarang dia mau ngerebut Malin dari elu, Tik. Lu berdua denger ya. Nggak mungkin ada yang bisa ngerebut Malin dari gue. Apalagi cuma si Jenny. Bu, udah 2 jam lebih kita muter-muter di sini-sini terus, Bu. Kita tidak boleh menyerah, Lin. Kita harus menemukan Lili. Ibu takut terjadi apa-apa pada dia. Lili kan masih lemah. Ya udah, sekarang kita mau cari kemana Lilinya? Ibu yakin Lili pergi karena tidak mau membebani ibu. Dia takut ibu pusing bagaimana caranya melunasi biaya pengobatannya dia. Ibu ada fotonya Lili nggak? Ada? Ya udah, kita minta bantuan polisi aja, Bu ya. Lihat dong nih, bukti keseriusan Malin sama gue. Ya ampun, Tika. Malin ngasih lo cincin berlian. Gila, gede banget lagi. Berapa tuh karatnya? Ini bukan cuma cincin berlian biasa, tapi cincin tunangan. Malin tuh udah gak sabar sama gue. Dan dia takut kehilangan gue. Makanya dia buru-buru ikat gue sama cincin ini. Ya ampun, Jenny. Kesian juga ya. Iya, Tik, lo tega deh ngomong gitu depan dia. Dia bisa-bisa bunuh diri lagi denger lo tunangan sama Malin. Ih, salah dia sendiri. Udah tahu Malin sama gue. Masih aja nyimpen harapan. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Jen. Udah dong, Jen. Gue juga bilang apa? Lupain aja si Malin. Lo ngomong gampang, Ray. Lo gak ngerti perasaan gue. Lo gak pernah ngerasain kehilangan orang yang lo sayang. Siapa bilang, Jen? Sekarang juga gue merasa kehilangan orang yang gue sayangin. Gue ngerti perasaan lo.
Gue juga tahu rasanya bertepuk sebelah tangan itu. Sorry. Maksud gue, Tolongin gue ya, Ray. Tanyain sama Malin. Dia udah bener-bener tunangan belum sama Kartika. Tolong ya, Ray. Ray. Kami akan berusaha mencari anak ibu. Dan apapun hasilnya akan segera kami laporkan. Sebentar Bu ya. Halo, Lin. Gue Ray. Ray. Apa kabar, Ray? Gue coba ngasih selamat sama lo. Selamat. Iya. Selamat atas pertunangan lo sama Kartika. Kasihan Bu. Pagi belum makan Pak. Pagi rezekinya makasih Pak. Wah keren-keren ngasih 1.000. Wah kasihan Pak. Gitu dekatnya Pak. Kasihan Bu. Pagi belum makan Pak. Kasihan Bu, belum makan. Kasihan Pak. Makasih. Kawan lo. Apaan sih ah? Lu pura-pura buta kan? Ngaku deh. Orang gua buta beneran. Kalau lu emang buta beneran, masa lu bisa ngeliat duit gue? Udah nggak sini. Nggak ikhlas gue ngasihnya. Nipu dasar. Main bata aja lu anak kecil lu. Ini lu kasih berapa? Gua apa 1.000? Itu namanya nipu. Ngemis sih boleh aja. Tapi jangan nipu dong. Nggak malu apa? Dasar. Ini Mbak. Kamu sini. Kenapa Mbak? Kok uang cuma segini sih? Nyonya kamu mana? Ibu lagi nggak ada di rumah Mbak. Kamu jangan bohong ya. Suruh keluar sekarang nyonya kamu. Sungguh Mbak, Ibu pergi dari tadi pagi dan Ibu juga cuma nitipin itu buat Mbak Tika. Brengsek. Benar-benar perempuan serakah. Saya harus segera dapatkan hak saya. Saya nggak mau terus-terusan ngemis kayak gini sama kamu. Malin? Pak Niko, gimana status investment Pak Sony? Positif Pak. Menurut analisa saya, saham komoditi gula akan naik. Saya tinggal nunggu waktu transaksi yang tepat saja Pak. Bagus, saya percaya sama kamu. Makasih Pak. Apa? Bagus. Saya sudah menduga sebelumnya. Anak itu pasti akan mengambil kesempatan ini. Oke, sekarang begini. Kamu naikkan harganya. Kita kasih keuntungan buat anak itu. Oke? Iya. Malin. Ambisi dan kesombongan kamu itu akan menjadi bumerang buat diri kamu sendiri. Dan akan menghancurkan kehidupan kamu. Saya akan bersulang buat kamu. Kenapa kamu? Lo pasti nggak bakalan percaya. Gue berhasil ngelakuin transaksi dalam waktu 2 jam. Transaksi gue berhasil. Yes! Alah, itu kan faktor keberuntungan lo aja. Nggak usah deh bikin lo jadi besar kepala gitu. Lo bilang ini hasil keberuntungan? Lo juga bilang ini hasil keberuntungan? Hah?
Ini hasil kerja keras gue dan kepintaran gue, asal lu pada tahu aja. Nggak mungkin gue bisa nyelesain 2 jam transaksi kalau gue nggak punya kepintaran. Gue jago dalam hal saham. Perhatiin tuh omongan gue yang barusan. Jangan sok tahu deh lo. Gue ini lebih lama dari lo. Lo anak baru sok ngeluain kita-kita lah. Gue emang lebih baru daripada lo berdua. Tapi yang pasti gue lebih jago tentang saham daripada lo berdua. Gue sekarang mau ke Paniko, mau ngasih lihat ini, dan gue tahu dia pasti bakal seneng. Sombong bener. Suatu hari nanti, kesombongan akan menghancurkan dirinya. Iya, kalian aja entah. Kita nggak bisa sabar terus-menerus, Mah. Sampai kapan kita menerima perilaku Tante Dewi seperti ini? Toh Papa juga nggak pernah adil sama kita. Mama tahu, Tika. Tapi Mama harap kamu jangan terlalu kasar dalam menghadapi Dewi. Sikap kamu terhadap Dewi membuat Mama jadi khawatir. Mama khawatir. Tika, kamu anak Mama satu-satunya. Kamu adalah harapan Mama. Mama tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk terhadap kamu. Saya mengerti maksud Mama. Mama takut Tante Dewi mencelakai saya, ya kan? Mama nggak usah khawatir. Saya sudah memikirkan segala resiko apa yang akan saya terima, Mah. Lagi pula saya nggak takut kok sama Tante Dewi. Saya tahu siapa dia, Mah. Saya akan melakukan dengan cara apapun, Mah. Supaya warisan Papa secepatnya jatuh ke tangan kita, Mah. Ati! Ibu! Ibu tahu. Ternyata betul pikiran Ibu. Kamu pasti di sini. Ibu kemana aja? Semalaman hilang. Ibu ketemu anak Ibu, Ti. Ibu ketemu Malin. Apa? Ibu udah ketemu anak Ibu? Ya, alhamdulillah. Ibu senang sekali. Tapi, ya, Ibu kehilangan anak Ibu yang satu lagi. Ati udah berusaha nyari Lili, Bu, tapi nggak ketemu. Ibu khawatir terjadi apa-apa pada Lili. Dia kan belum sembuh, Ti. Biasanya kan dia kemari untuk bertemu dengan kamu. Kenapa sekarang belum kemari ya? Tahu. Jangan-jangan terjadi sesuatu, Ti. Ah, Ibu. Berat juga nih. Wah, lumayan nih. Ini bener-bener rezeki tomplok. Tapi masih hidup apa sudah mati orangnya? Alah, ini bukan urusan kita. Ayo cabut, cepet. Alah, ayo. Halo. Kamu harus kemari sekarang juga. Kemari kemana? Kamu kenapa sih? Pokoknya kamu harus kemari sekarang juga. Aku udah nggak tahan, Lin. Pokoknya kalau kamu nggak kesini, aku mau bunuh diri. Halo, Tik. Tika. Halo. Oke, Lin. Nggak apa-apa kalau lu nggak bisa datang malam ini. Kapan-kapan gue telepon lagi ya. Oke. Dia nggak bisa kesini ya, Ray? Malinnya nggak bisa, Jen. Dia ada urusan penting katanya. Dia pasti curiga deh sama lo. Gara-gara waktu itu lo ngatur pertemuan gue sama dia. Jen, gue tahu perasaan lu, Jen. Gue tahu lu penasaran sama Malin. Tapi Malin... Ray, mungkin kalau ceweknya bukan Kartika, gue nggak bakalan sepenasaran ini. Tapi kan lo tahu siapa Kartika. Lo sendiri pernah jadi korbannya Kartika. Gue takut kalau Malin jadi salah satu korbannya Kartika. Tapi Jen, Malin itu... Ray, lo kan sahabatnya. Lo tolongin dia dong, Ray. Kasih tahu dia. Kenapa sih? Setiap kali gue ketemu sama lu, yang dibahas cuma Malin aja. Udah malam, Jen. Ayo kita pulang. Tapi Ray... Jen, Malin itu bukan anak kecil lagi. Dan gue nggak mau ikut campur urusan pribadinya dengan Kartika. Ayo kita pulang yuk. Silakan, Den. Nontika sudah menunggu di kamar. Di kamar? Saya nunggu di sini aja.
Ya Den, kata Nontika suruh langsung ke kamar. Ayo Den, saya tunjukin kamarnya. Silakan masuk, Mas. Makasih. Tik, Masuk, Lin. nggak kita ngobrol di luar aja. Aku nggak enak masuk kamar kamu. Nggak apa-apa kok. Di rumah nggak ada siapa-siapa. Cuma kita berdua. Ibu kamu mana? Mama lagi pergi, Lin. Kamu masuk ya. Kamu tadi kenapa nelpon aku pakai nangis, bilang mau bunuh diri, bikin aku panik aja. Malin. Hanya kamu yang bisa bikin aku tenang. Hanya kamu yang bisa ngilangin rasa kesepian aku. Ini rumah anak ibu. Ini rumah kontrakannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih, makan. Ati, masuk, Ti. Lu yang gangguin gue tadi kan pinggir jalan? Lu nipu gue di tikungan jalan situ kan? Enak aja nipu, siapa nipu? Lu. Astagfirullahaladzim, kalian ini ada apa sih? Bu, ibu ngapain sih pakai ngajar orang kayak gini? Dia tuh penipu, Bu. Ibu pasti udah ditipu sama dia. Rif, ini Ati. Dia sudah ibu anggap sebagai anak sendiri. Ibu malah banyak berutang budi pada dia. Makanya lu jangan duduk sembarangan. Gue bulan buta itu gak nyari makan tau. Shh, Ati. Ayo udah masuk. Ayo. Tik, aku jalan dulu ya. Jam 10. Udah kemalaman, Tik. Kamu kok tega sih ninggalin aku sendiri, Lin? Kamu kan udah tenang. Kamu juga perlu istirahat. Besok aku telepon dari kantor. Ya? Malin. Malin. Kalau memang warisan itu bisa kamu dapatkan setelah kamu menikah, semoga dengan rencana ini warisan papa kamu akan jatuh segera ke tangan kamu, Tika. Kamu nggak bisa lari di saya, Malin. Gue yakin kalau Malin tuh bener-bener nggak mencintai Kartika. Dari mana lo tau, Jen? Kok lo bisa ngomong begitu? Ya Malin kan terpaksa. Lo tau sendiri Kartika cewek kayak gimana. Dia tuh cewek agresif. Jen, gue pulang dulu ya. Lo? Gue bosan, Jen. Dari tadi yang dibahas sama lo cuma Malin sama Kartika doang. Maafin gue ya. Gue bener-bener
benar-benar nggak tahu kalau lo ngelakuin itu benar-benar terpaksa. Gak ada yang perlu dimaafin, lo nggak salah, gue yang salah. Ibu udah lama nyuruh gue berhenti kerja yang gak halal, tapi gue yang bandel. Gue kasihkan ngemis, jadi suka pura-pura buta biar orang kasihan sama gue. Lo mau kerjaan yang halal? Kerja apaan? Gue nggak punya ijazah. Tunggu dulu, tenang di sini, oke? Nah, ini dia nih, nggak perlu pakai ijazah. Kotak semir? Iya, dulu gue jadi tukang semir. Bang Malin juga pernah. Lu maunya gue jadi tukang semir? Nggak salah lu? Iya, kan yang penting halal. Oh iya, benar juga, Tong. Tong. Nama gue Arif, bukan Otong. Iya, makasih deh, Rip. Tapi lu ajarin gue kan nggak pernah punya sepatu, nggak tahu cara nyemir. Sip, tenang aja, gampang. Sudah jam 11 malam, tapi Malin belum pulang. Telepon ke HP-nya aja, Bu. Kamu tolong ibu untuk menelpon Bang Malin ya, Rif? Arif, mau kemana? Ih, malam-malam begini keluar. Bayu. Saya mau ke wartel, Mbak. Bang Malin belum pulang. Hah? Jam segini Bang Malin belum pulang? Emang mau kemana tuh dia? Gak tahu, dia khawatir. Takut kenapa? Mbak, temenin saya ke wartel dong. Saya takut sendirian. Boleh? Mbak, kok bengong aja? Enggak bengong. Siapa yang bengong ngerasa lagi nyanyi? Kamu kan nolongin saya. Rif, Bang Malinmu itu suka nggak pulang nggak? Sering sih enggak. Jangan-jangan udah punya pacar tuh, Rif. Biasalah anak muda kalau udah punya pacar suka lupa waktu. Dan kalau ada geledek tuh, Rif, nggak bakalan didengerin. Tetap aja gini nih, semakin rapat gitu. Maksudnya semakin mesra. Gini apa sih? Kamu itu masih anak kecil tau. Kamu kan badannya doang gede, belum akil balik, nggak boleh. Gue praktekin juga ntar. Tapi nggak boleh, pelecehan seksual. Nggak boleh ya, Rif ya. Kan kamu adik saya. Udah jadi pelecehan seksual nggak boleh ya, Rif. Boleh nggak sih? Kok dimatiin sih? Benar kan, Rif, kata Mbak Ayu tadi? Pasti lagi asik pacaran tuh. Jangankan suara telepon, suara geledek, nggak bakalan didengerin deh. Kecuali suara yang satu tuh bakalan didengerin. Suara apaan? Suara kukuruyu. Berarti sudah pagi kali. Itu kan cuma anggapannya Mbak Ayu aja. Belum tentu. Belain deh. Tapi iya juga sih ya. Nah, bener kan? Masuk pikiran kamu kan? Berarti kamu udah dewasa, Rif. Seneng ya? Udah deh. Kita nggak usah ngomongin Bang Malin lagi. Capek, pusing. Sama. Mbak Ayu juga males mikirin Bang Malinmu itu. Pusing. Ngapain ya, Rif ya? Pegel-pegelin pikiran. Bagaimana, Rif? Aneh, Bu. Nggak ada yang ngangkat. Kamu sudah coba telepon kantornya belum? Siapa tahu Bang Malin itu lembur. Udah, Bu. Tapi nggak ada yang ngangkat juga. Kantor gini hari pasti udah tutup, Bu. Kalau Malin tidak di kantor, lalu dia di mana? Lagi kencan kali, Bu. Hah? Kencan? Iya, lagi pacaran gitu. Buktinya aja, teleponnya nggak diangkat. Matiin. Takut keganggu. Memangnya Bang Malin punya pacar ya? Apa saya bilang, Bu? Jakarta ini banyak cewek yang cakep. Pasti Bang Malin kecantol sama cewek Jakarta.
Mimpi ini pertanda buruk. Aku tidak mau kehilangan anakku satu-satunya. Ternyata kau telah melangkah terlalu jauh, Malin. Kamu harus membayar mahal semua ini.